Saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita pagi hari ini. Amin. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap mencuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenakan masker, diminta untuk mengenakannya. Apapun keadaan kita, Dia tetap Tuhan yang setia dalam hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama. Curahkan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama berkata. Amin. Lagi tentu akan dengan tapi satu pribadi yang tidak akan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Janjinya, ya dan amin, pasti akan menang. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. 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 Tambah hari kita tambah mencintai Tuhan. Amin. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus tinggal dan indah, semakin indah. Oh, indah antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Ayo sama-sama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus tinggal indah, semakin indah. Oh, indahnya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus. Shalalamu. Hanya Yesus, hanya Yesus. Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus. Bapak Ibu Saudara menyanyi sama-sama bagi Tuhan kita yang layak dipuji disembah. Haleluya.
Kita puji Dia selalu, amin. Haleluya. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Dan mengenal bagi Raja kita, haleluya. Kita bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus Tuhan. Ayo sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Saudara-saudara, tepuk tangannya bagi pelajaran kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Dia Bapa yang mengerti, Dia Bapa yang peduli. Bahkan Alkitab katakan sampai di dalam hati kita, Dia mengerti. Sungguh besar setia
kami. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami bisa diselamatkan. Itulah sebabnya hari ini kami mau berkata kepadamu Tuhan bahwa Engkau satu-satunya andalan kami, juru selamat kami, penolong dan kekasih jiwa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kami untuk ada di hadirat-Mu, di rumah-Mu yang kudus, untuk memuji memuliakan Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami juga sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami sadar tanpa firman-Mu, hidup kami hampa, hidup kami tanpa tujuan. Itulah sebabnya biarlah firman-Mu menjadi petunjuk bagi kami semua hari ini, sehingga boleh membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, urapi kami semua, sehingga kebenaran yang ditaburkan mendapat tempat di hati kami. Pimpin kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, kami tetap melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang siap dengan firman sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk. Salam. Ada sukacita di rumah Tuhan? Ya, kita bersyukur, berterima kasih buat Tuhan, kasih dan pertolongannya yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bisa diizinkan Tuhan untuk duduk diam di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sebetulnya mereka rindu seperti kita untuk beribadah, tetapi karena situasi dan keadaan membatasi mereka, sehingga tidak bisa punya kesempatan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya percaya dan saya mau katakan bahwa saudara dan saya adalah orang yang sangat beruntung, sehingga bisa memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan bisa mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan adalah, Alkitab adalah suara Tuhan yang disampaikan bagi kita semua dan mutlak sebagai orang percaya untuk kita harus ikuti. Alkitab berkata dalam kitab Timotius, dia bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan mendidik kita dari hari ke hari menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-55, kita akan baca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu kekasih Tuhan baca ayat 7, kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan kepada Allah kita, sebab Dia memberi pengampunan dengan murka-Nya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan baca dua ayat terakhir dari ayat yang baru saja kita baca berganti-gantian, ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari
rancangan. Ini yang menjadi perenungan kita di saat ini. Yesaya diutus Tuhan sebagai nabi kepada kerajaan Israel yang sudah pecah menjadi dua bagian. Dan khusus seperti kerajaan Yehuda, 4 raja berganti-ganti, Yesaya ini hadir untuk menyampaikan suara kebenaran dengan satu tujuan supaya umat Tuhan berbalik kepada kebenaran, dengan satu tujuan supaya umat Tuhan menyembah Allah yang benar. Ayat yang ke-6 berkata, ya, dari kitab Yesaya 55 ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berarti ada waktunya Tuhan. Dalam tanda kutip, sepertinya tidak lagi berkenan untuk kita temui. Berarti ada waktunya Tuhan, karena di sini katakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Dengan kata lain, kalau Tuhan punya kerinduan untuk mau dekat dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan biarlah kerinduan itu juga ada di dalam hati setiap umat Tuhan. Tapi realita yang dihadapi oleh Yesaya adalah umat Tuhan sepertinya suam-suam kuku. Sedikit taat, sedikit tidak. Sesedikit dengar, sesedikit tidak. Ya, seperti itu kira-kira kalau saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari kita orang Tugelo. Sedikit taat, sedikit tidak. Sedikit ikut Tuhan, sedikit menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya saya menekankan dalam pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau kita tarik jauh ke depan di zaman kita ini, hal yang sama juga sepertinya terjadi dalam situasi kita hari-hari ini. Kalau kita masih punya kesempatan, itu berarti ayat yang ke-6 bagian A, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti dia masih memperkenankan dirinya untuk kita sebagai umat Tuhan untuk menemuinya. Taruh kerinduan akan Tuhan di hati saudara dan saya. Taruh kerinduan akan Tuhan di hati kita, sehingga tiap-tiap saat kita punya satu tujuan untuk mau menyatakan dan memuliakan nama Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya ada waktunya Tuhan, Tuhan sepertinya menjauh dari umat Tuhan. Itulah sebabnya jika ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Yesaya menegaskan hal itu kepada umat Israel, supaya umat Israel tetap fokus kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Terkadang dalam pribadi kita, iblis selalu mengintimidasi kita. Iblis selalu berkali-kali mengintimidasi kita, sehingga meskipun ada kerinduan di dalam kita, tetapi intimidasi iblis membatasi kita untuk mau datang kepada Tuhan. Kita bisa punya kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan, tapi terkadang iblis berkata dalam hati dan pikiran kita, dia berkata bahwa kamu tidak layak, kamu pendosa, kamu orang jahat, kamu tidak layak menyembah Tuhan. Intimidasi itulah yang terkadang membuat tidak ada kerinduan, tidak ada kemauan untuk mau melangkah di rumah Tuhan atau di hadirat Tuhan. Dalam pasal ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita,
sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Saya percaya jika kita datang kepada Tuhan, 1 Yohanes 9 berkata, Ia adalah setia dan adil, akan menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita jika kita datang kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Dan hari ini, saudaraku, saya bawa satu tema sederhana, yaitu keputusan yang bisa mengubah dunia. Sekali lagi, keputusan yang bisa mengubah dunia. Saudara dan saya punya potensi untuk bisa mengubah dunia. Tapi pertanyaannya adalah, mengubah dunia kepada hal yang buruk atau mengubah dunia kepada kebenaran? Sekali lagi saya tekankan, saya dan saudara punya potensi untuk bisa mengubah dunia. Pertanyaannya, mengubah dunia ke arah hal yang buruk ataukah mengubah dunia kepada hal yang baik? Dan itu adalah pilihan masing-masing saudara dan saya. Ayat yang ke-8 dan ke-9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan dan rancangan kita, Alkitab menegaskan seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Itu yang firman Tuhan sampaikan kepada umat Israel lewat nabinya, yaitu Yesaya. Saya mulai baca ini merenungkan ada 2 tokoh di Alkitab di Perjanjian Lama. Mereka punya keputusan yang berbeda. Yang satu di Kejadian pasal 12, tokoh yang namanya Abraham. Kita orang semua tahu siapa Abraham. Dia dijuluki bapak segala orang percaya. Imannya yang luar biasa. Di usia yang 75 tahun, yang sudah agak tua, dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan sanak saudaranya. Dan Tuhan bilang, pergilah dari rumahmu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lebih jelasnya kita buka di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya bacakan bagi kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang Tuhan berikan antara Tuhan dan Abraham. Dia berikan kepada Abraham, kamu keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham orang yang kaya raya, punya banyak kekayaan yang sangat luar biasa. Dia keluar dari negerinya ke negeri yang dia sendiri tidak tahu kemana tujuannya. Tetapi yang dia tahu bahwa rancangan Tuhan beda dengan rancangan pribadinya. Rancangan Tuhan berbeda dengan keputusan Tuhan, berbeda dengan keputusan yang Abraham ambil atau pikir secara manusia, sehingga dia harus ikuti keputusan Tuhan. Orang sekampungnya akan berkata bahwa Abraham ini sudah gila. Tanpa ada masalah, dia cuma dengar Tuhan yang orang lain tidak tahu siapa Tuhan itu. Hanya dia sendiri yang tahu dan menerima visi itu dari Tuhan. Pergilah dari rumahmu, dari keluargamu, dari rumah bapamu, dan pergi ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Otomatis ini sesuatu yang tanda tanya di sana. Kalau saya jadi tetangganya Abraham, saya akan bilang bahwa Abraham ini sumiri. So jam 7 lewat 5 di kota, ya. So setengah ini. Karena
Tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada problem di situ. Abraham bukan seorang pembuat onar di kampungnya, bukan seorang yang nakal di keluarganya. Tiba-tiba dia harus keluar dengan seluruh kekayaannya dia bawa serta dan pergi. Orang terkira-kira. Tidak ada bala kelaparan terjadi di kampungnya, tetapi dia ambil keputusan itu karena saya percaya dia jauh lebih mempercayai Tuhan daripada kata hatinya. Ini yang saya katakan tadi di tema bahwa keputusan yang mengubah dunia. Yang pertama yang harus kita ambil untuk bisa mengubah dunia adalah ikuti apa kata Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Orang di sekeliling kita berkata hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif tentang kita. Orang-orang di sekeliling kita bisa berkata sesuatu yang buruk tentang saudara dan saya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan kita punya rancangan yang luar biasa tentang hidupmu dan tentang kita semua. Itulah sebabnya percayalah apa kata Tuhan. Orang Manado bilang, percaya kata firman, bukan percaya kata firman. Firman bisa salah, tapi firman tidak pernah salah. Amin. Percayalah apa kata firman, bukan apa kata firman. Karena firman bisa salah. Saya percaya ada kalimat yang lain yang sebetulnya tidak dicatat di kitab Kejadian. Mungkin ada kalimat-kalimat sindiran dari orang sekeliling Abraham yang mengata-ngatai dia karena dia bisa meninggalkan daerah itu, tempat tinggal zona nyamannya, untuk keluar ke negeri yang dia sendiri tidak tahu. Kalau misalnya Abraham tinggal di Tobelo dan Tuhan suruh ke Amerika misalnya, ya puji Tuhan ke tempat yang lebih baik karena dia tahu tempat yang dia tuju adalah tempat yang lebih nyaman dari tempat tinggal awalnya. Tapi yang ada di hati Abraham adalah taat apa kata Tuhan. Ikuti maunya Tuhan dalam hidupnya. Dan dia terus melangkah. Saya baca kisahnya Abraham dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Selalu dia buat mesbah. Selalu ada mesbah yang dia dan korban yang dia persembahkan kepada Tuhan. Ini poin yang kedua, orang yang bisa mengubah dunia. Kita belajar membangun satu mesbah di tengah-tengah keluarga, pribadi, persekutuan berjemaah. Abraham selalu ada mesbah di satu tempat dia singgah, di situ ada mesbah penyembahannya kepada Tuhan. Ada korban yang dia serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu yang tidak mudah masa penantian 25 tahun baru anak perjanjian itu lahir yaitu Ishak. Tapi dia tetap setia pada kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan mungkin dia tidak lihat kenyataan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Pertanyaannya, apa Abraham lihat keturunannya? Apakah Abraham menyaksikan kesuksesan keturunannya yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya? Tidak, saudara. Abraham sudah mati, tapi janjinya Tuhan tetap hidup. Walaupun orang yang menerima janji itu saat itu sudah tiada, tetapi janji Tuhan akan senantiasa hidup dalam kehidupan pribadinya dan seluruh keturunannya. Hal yang sama juga saya mau katakan kepada kita semua, bahwa hari perkataan dan sikap hati orang benar akan tetap hidup walaupun orang itu mungkin sudah mati, walaupun orang itu mungkin sudah tiada. Tapi kalau dia tetap berprinsip pada kebenaran firman Tuhan, hal itu akan tetap menjadi sesuatu yang hidup dan menghidupkan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua di Alkitab ada satu cerita di dalam kitab Rut, seorang yang namanya Elimelek. Elimelek ini tinggal di Bethlehem, dan Bethlehem sendiri arti dari kata Bethlehem itu bed, bait, lehem itu roti, rumah roti. Ya.
Arti dari kata Bethlehem itu rumah roti. Berarti sebetulnya itu adalah sumber kelimpahan. Tapi suatu saat Tuhan izinkan kelaparan terjadi di Bethlehem. Elimelek tanpa tanya Tuhan, dia langsung lari keluar dari rumah roti ini, pergi ke Moab, tempat penyembahan berhala. Saya percaya pikiran untung ruginya Elimelek supaya dia bebas dari bencana kelaparan. Dia lari dari di Bethlehem yang terjadi bencana kelaparan. Saya berkali-kali, Tuhan kira-kira kenapa Tuhan izinkan rumah roti terjadi kelaparan? Bethlehem gudang berkat, rumah roti tempat kelimpahan. Tuhan kok izinkan di situ terjadi kelaparan? Lalu Tuhan bukakan saya cari di kitab Rut apa penyebab kelaparan. Ternyata tidak. Di kitab Hakim-Hakim pasal yang paling terakhir dari kitab Hakim-Hakim, ayat yang paling terakhir. Mari kita buka. Pasal 21 ayat 25 dari kitab 24 dan 25 dari kitab Hakim-Hakim. Mulai dari ayat 24 supaya lebih jelas. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yang benar menurut pandangan saudara dan saya belum tentu benar menurut pandangannya Tuhan. Orang Israel dalam tanda kutip mengikuti kehendak mereka sendiri. Yang mereka pikir betul, itu yang mereka lakukan. Makanya Elimelek waktu keluar dari rumah roti dari gudang berkat, dia pikir hal yang terbaik baginya adalah membawa anak-anak dan istrinya, Naomi, Mahlon, Kilion pergi ke Moab supaya bebas dari bencana kelaparan. Tapi sayang seribu sayang saudaraku, apa yang mereka pikirkan, apa yang ada yang mereka telah rancangkan, jauh dari apa yang sebetulnya Tuhan rancangkan. Karena kalau kita baca seterusnya kita perlu, waktu Naomi dan Rut sampai di Bethlehem, itu musim menuai jelai, ya. Ada musim kelimpahan di situ. Berarti masa kelaparan memang ada, tapi Tuhan tidak membiarkan Bethlehem binasa. Karena seperti namanya itu adalah gudang berkat. Makanya waktu Naomi dan Rut kembali, ketemu dengan Boas pas musim panen, dan saat itu, ya, singkat ceritanya Naomi kawin dengan Boas, Rut kawin dengan Boas. Lalu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar keputusan yang berbeda yang diambil oleh Abraham dan Elimelek. Abraham ke negeri yang dia tidak tahu. Tuhan suruh ke sana, tetapi dia tetap ikut petunjuk Tuhan. Salah satu yang membuat dia bisa mengikuti petunjuk Tuhan adalah setiap tempat persinggahan demi tempat persinggahan, dia selalu buat mezbah penyembahannya kepada Tuhan. Elimelek sudah tahu tempat yang dia tuju, yaitu Moab, supaya dia bisa terhindar dari bencana kelaparan. Tapi waktu dia pergi di sana, justru bencana yang jauh lebih besar terjadi dalam keluarga. Elimelek meninggal, kedua anaknya juga meninggal. Inilah yang saya katakan bahwa sebagai orang yang percaya, taruhkanlah hidup kita, rencana dan seluruh apa yang kita kerjakan di bawah kehendaknya Tuhan. Manusia kita hanya merencanakan, tetapi Tuhanlah yang memberkati sehingga semuanya bisa terlaksana apa yang kita rencanakan. Terkadang kita dengan kecongkakan kita, dengan kesombongan kita seakan-akan berkata bahwa kita tidak butuh Tuhan, karena kemampuan kita jauh daripada cukup. Tapi hari ini saya mengatakan, keputusan yang saudara dan saya ambil, bagaimana supaya bisa mengubah dunia,
seperti yang Abraham, yaitu dia mengutamakan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Dia mengutamakan Tuhan di atas kesenangan-kesenangan yang sudah sebetulnya ada dalam hidupnya. Dia tinggalkan itu dan dia utamakan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Elimelek dia justru lain. Yang dia utamakan adalah kepentingan pribadi dan keluarga. Dia rela meninggalkan rumah roti, gudang berkat, Bethlehem, yang ratusan tahun kemudian di tempat itu lahir seorang penyelamat dunia. Tapi dia rela meninggalkan. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, keputusan yang saudara dan saya ambil bisa mengubah dunia ke arah yang lebih baik, bisa mengubah keluarga kita ke arah yang lebih baik. Sebaliknya juga bisa mengubah keadaan keluarga kita, pribadi kita ke arah yang lebih buruk. Yang paling utama adalah libatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Kalau kita libatkan Tuhan, saya percaya Dia pasti akan memberkati kita. Libatkan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Libatkan Tuhan bukan berarti kalau jalan kita mulus-mulus saja. Ya. Abraham punya banyak situasi, banyak keadaan ya, yang sukar. Hanya masalah yang harus dihadapi. Dan bagi saya masalah terberat adalah waktu dia mempersembahkan Ishak, anaknya yang daripadanya nanti akan bangkit keturunan yang Tuhan janji seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Waktu Tuhan suruh persembahkan Ishak, anaknya dia sudah nantikan 25 tahun. Lalu kemudian dia bawa ke gunung Moriah mau dipersembahkan. Mereka pergi untuk mempersembahkan. Abraham dan Ishak pergi. Waktu sampai, saya percaya waktu langkah demi langkah, karena Abraham sudah tahu yang mau dipersembahkan adalah anaknya. Setiap langkah demi langkah pasti Abraham antara mau jalan dan tidak. Ini anak saya yang Tuhan bilang nanti dari dia akan bangkit satu keturunan yang besar, anak perjanjian yang nanti dari dia akan bangkit satu keturunan yang diberkati luar biasa, satu bangsa yang besar. Sekarang Tuhan suruh bunuh. Tapi itu yang saya katakan tadi adalah dia mau keputusan Tuhan. Dia rela bahkan bisa melepaskan semua kenikmatan dunia dan bahkan kejayaannya di akan waktu yang akan datang. Karena dari Ishak itu akan bangkit satu keturunan yang bangsa yang besar. Saya percaya tiap langkah demi langkah Abraham sebetulnya secara manusia bisa kecewa, tapi dia terus maju dan maju. Sampai saatnya dia mempersembahkan anaknya di mezbah pengorbanan. Ishak tanya, "Papa, kayu sudah, semua siap. Kemana kambing domba?" Saudaraku, kalau itu sudah ada. Saudara jadi Ishak, kalau saudara jadi Abraham, ayat mana yang tidak hancur jika hal itu mau terjadi? Tapi karena dia mau taat kepada apa kata Tuhan, dia mau ikuti apa maunya Tuhan, dia tetap melangkah. Ishak dengan tidak memberontak menyerahkan dirinya untuk diikat dan ditaruh di mezbah persembahan. Dan waktu Abraham mau tusuk, ada suara dari langit bilang, "Jangan, stop, karena dari anak itulah menjadi anak perjanjian dan akan menjadi bangsa yang besar." Saudaraku, ini bukan satu film yang sudah disutradarai oleh seseorang dan sudah dikasih tahu perannya nanti begini. Ya. Abraham, bikin saja. Nanti pas kamu tikam, saya akan teriak stop. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ini bukan film yang disutradarai oleh seseorang.
kenyataan dan Abraham mau tinggal. Lalu Tuhan bilang, stop. Saudaraku, pada waktu Yesus mau diserahkan di kayu salib, saatnya dia mau menyerahkan diri untuk disalibkan. Sebetulnya sebagai Tuhan dia punya kekuatan kuasa untuk bisa melepaskan diri dari kayu salib. Bapa di surga punya otoritas untuk bisa membebaskan anaknya yang di kayu salib diserahkan. Tetapi pada waktu dia mau menyerahkan nyawanya, tidak ada malaikat yang diutus oleh Bapa di surga untuk berkata dan menghalangi Yesus supaya Yesus jangan mati. Tidak ada kalimat stop. Seandainya ada kalimat itu, saudara dan saya, kita tidak punya juru selamat. Tetapi kalimat itu tidak disampaikan, karena ada satu kata yang saya dapat. Bapa di surga jauh lebih mengasihi saudara dan saya ketimbang dia mengasihi anaknya pada saat itu. Dia rela anaknya dikorbankan supaya olehnya saudara dan saya dapat diselamatkan. Dia rela supaya Yesus menembuskan nafas yang terakhir pada saat itu, supaya oleh dia kita diselamatkan. Alkitab berkata dia yang tidak mengenal dosa rela dibuat menjadi dosa supaya di dalam dia saudara dan saya dapat diselamatkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kita punya potensi untuk bisa mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Kita juga punya potensi untuk bisa membinasakan dunia. Pada hari ini jika kita diambang keputusan, pilihlah menjadi pribadi yang taat kepada Allah, pribadi yang mengikuti kehendak Tuhan, pribadi yang betul-betul taat pada perintah Tuhan. Takut Tuhan itu artinya bahwa mengikuti segala perintah dan menjauhi semua larangan-larangan Tuhan. Dan jika kita melakukan itu, maka saya percaya sama seperti Abraham, mungkin janji yang diberikan kepadanya dia belum nikmati saat dia hidup, tetapi anak cucunya sampai hari ini dia dijuluki sebagai bapa segala orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kembali di pembacaan awal di Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 itu berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkin saat ini kita ada dalam situasi jalan buntu untuk tidak punya keputusan apa, tidak bisa mengambil keputusan apa. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Selama kita tidak keluar dari jalannya Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Selama kita tidak keluar dari jalan-jalannya Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada jalan-jalan keluar yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Kecuali jika kita mau keluar dari jalannya Tuhan, memilih untuk mengambil keputusan sendiri, melangkah, kita pasti akan dapat jalan buntu. Bahkan jika saat ini kita sudah ambil keputusan sendiri, melangkah tanpa Tuhan, seperti Elimelek yang pergi ke Moab, keluarganya mungkin saat itu pribadinya Elimelek, dua anaknya Mahlon Kilion meninggal di Moab, tinggal Naomi yang pulang ke Bethlehem. Kalau saat itu mungkin kita sudah ambil keputusan seperti Elimelek yang melangkah dan sudah sepertinya sudah ada di Moab dan sudah jalan buntu, masih ada peluang untuk kembali ke Bethlehem seperti yang Naomi dan Ruth lakukan. Satu keputusan yang luar biasa yang Ruth ambil, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku, di mana engkau
mati dan dikuburkan. Dengan arti kata bahwa Rut kembali kepada Allah yang benar. Meskipun dia dari latar belakang bangsa Moab yang notabene hasil dari perzinahan antara Lot dan anaknya. Moab dan Amon itu hasil perkawinan dari Lot dan kedua anaknya waktu lari dari Sodom dan Gomora, nginap di salah satu gua, dan setelah seluruh Sodom dan Gomora hancur, kedua anak daripada Lot ini hancur-hancuran. Mereka bilang untuk kasih mabok atau apa supaya kau bisa tidur di dia sama-sama. Dan dari anak itulah lahir dua bangsa, Amon dan Moab. Dari keturunan yang tidak mengenal Allah, Rut berasal. Tetapi ketika dia mau ambil keputusan untuk mengenal Allah yang benar, kembali ke Bethlehem, Tuhan mengubah seluruh keadaannya, dan oleh dia lahir Isai. Karena perkawinan Rut dan Boaz melahirkan anak yang namanya Isai. Dari Isai lahir Daud. Dari Daud Alkitab catat keturunan Kristus berasal dari keturunan Daud. Keputusan yang diambil oleh seorang wanita yang tidak mengenal Allah untuk kembali kepada Allah yang benar menjadi berkat bagi seluruh dunia, karena dari keturunannya lahir keturunan Kristus. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kita punya potensi untuk bisa mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Kita juga punya potensi untuk bisa mengubah dunia ke arah yang lebih buruk. Tergantung pilihan saudara dan saya. Biar hari ini kita ambil keputusan yang tepat, sehingga lingkungan di sekeliling kita, keluarga kita, pelayanan, persekutuan berjemaat mengalami satu perubahan yang luar biasa ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini firman Tuhan sederhana yang saya bisa bagikan bagi kita semua hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat dikala kita mengiringi akan Tuhan. Mari saya minta pemain musik WL Singers ke depan. Haleluya. Saya mungkin terbatas untuk menguraikan firman Tuhan ini, tapi biarlah Roh Kudus terus mengartikan dalam hidup saudara dan saya. Dari hari ke hari kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganmu dari rancangan kami, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami datang kepadamu saat ini.
Kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh harapan. Biarlah kami ikuti rancangan-Mu. Sekalipun mungkin tidak mudah di segala saat kami melangkah mengikuti rancangan-Mu, tapi kami percaya itu ujungnya menuju kepada kemuliaan. Ampuni kami jika waktu-waktu sebelumnya atau mungkin saat ini kami hanya mengikuti rancangan kami sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Bawa kami kembali kepada rancangan awal-Mu Tuhan. Mungkin Elimelek awalnya mengikuti rancangannya sendiri, tapi kemudian Tuhan di Moab istri dan menantunya boleh kembali kepada rancangan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Ruth dan Abraham, kami boleh ambil keputusan yang sesuai Tuhan mau. Biarlah Engkau tuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti rancangan-Mu, sampai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar Roh-Mu yang kudus terus menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan, saya kembali lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita beri aplaus buat firman yang baru kita. Tuhan punya rencana dan Tuhan punya rancangan yang indah untuk setiap kita. Dan rencana dan rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada semua rencana kita dan rancangan kita. Mari lewat firman Tuhan yang telah disampaikan ini kita mengambil keputusan untuk tidak berjalan mengikuti pikiran sendiri, rencana sendiri, tetapi kita mau berjalan mengikuti rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Mungkin terkadang rencana itu kita tidak mengerti, Tuhan apa Tuhan suruh kita melakukan ini atau ke sini. Seperti Abraham tidak mengerti, Tuhan cuma suruh ke tanah Kanaan jalan dari satu persinggahan ke persinggahan, tetapi dia melangkah dengan iman dan dia melihat bagaimana hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hari ini mungkin kita tidak mengerti sepenuhnya maksud Tuhan, rancangan Tuhan, tetapi mari kita melangkah dengan iman dan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri ataupun nasihat manusia yang tadi dibilang nasihat firman, pandangan firman. Tapi kita mau berubah untuk mengikuti apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan untuk kita masing-masing. Puji Tuhan, saya percaya firman ini menjadi berkat bagi semua kita. Saja pun kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa sekali lagi dan siap untuk memberikan persembahan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Engkau pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau punya rencana yang indah dengan hidup kami masing-masing. Bukan rencana kecelakaan, bukan rancangan untuk menyusahkan, membuat hidup kami hancur, tetapi Engkau punya rencana yang indah, punya rancangan untuk memberikan kami damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Demikian kami percaya Engkau Bapa yang baik, punya rencana yang indah untuk setiap kami anak-anak-Mu. Hari ini di tempat ibadah ini kami berdoa. Mungkin selama ini kami sudah salah melangkah. Selama ini kami hanya mengambil keputusan, mengambil langkah menurut pandangan kami sendiri, pengertian pikiran kami sendiri yang kami merasa itu baik, ternyata keliru. Atau kami hanya mendengar pandangan orang, pandangan tetangga kami, dan kami lakukan menurut nasihat manusia. Hari ini saat kami dengarkan firman-Mu, kami mau kembali kepada-Mu Tuhan. Seperti Naomi yang kembali dari Moab ke tanah perjanjian, ke tanah Israel, demikian kami mau kembali kepada-Mu Tuhan.
Mari Engkau yang menolong setiap kami umat-umat-Mu untuk kami dapat mengambil keputusan yang benar hari ini dan mengikuti Engkau. Untuk kami mengambil keputusan yang benar hari ini dan kembali kepada rancangan-Mu yang indah. Engkau pulihkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami yang penuh dengan penyesalan dan meminta ampun kepada-Mu. Ampuni dosa kesombongan kami, ampuni dosa mengandalkan diri sendiri, dan hari ini kami mau mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Ari Salamadia yang telah Engkau pakai hari ini menyampaikan firman. Biarlah pribadinya, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya diberkati, dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kesempatan berbahagia hari ini kami juga mau memberikan persembahan-persembahan. Dari segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami mau memberikan persembahan perpuluhan, juga ucapan syukur untuk misi, untuk diakonia, dan untuk pembangunan. Kami mengakui bahwa semua yang kami punya berasal daripada-Mu, dan Engkau yang telah membuat berhasil usaha-usaha kami dan pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau yang mempercayakan kekayaan ini bagi kami dan keluarga untuk kami kelola dan kami pakai mempermuliakan nama-Mu. Demikianlah saat ini kami datang dan memberikan seluruh persembahan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum memberi, kita akan dengarkan beberapa penyampaian. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Seperti menjelang siang, saya percaya Tuhan tetap ada menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita untuk terus percaya dan bersandar kepadanya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari menjadi tema dalam kehidupan saya dan saudara. Mari apa yang kita dengarkan, kita menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita, dalam hidup setiap hari. Itu yang kita katakan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan Yesus, pagi hari ini saya menyapa kepada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kalau tidak berkeberatan dan mohon lambayan tangan Bapak Ibu Saudara. Baru pertama kali hadir, jangan malu-malu. Ya, kalau belum ada saya percaya di depan pasti ada jiwa baru. Untuk pengumuman, ibadah kita masih berjalan seperti yang sering kita lakukan setiap minggunya, masih pada jam 9 pagi di setiap hari Minggu. Sementara ibadah-ibadah yang lain belum kita laksanakan karena mengingat waktu ini belum pasti aman untuk kita jalankan ibadah-ibadah dalam bentuk ibadah keluarga ataupun ibadah youth ataupun yang lain. Tapi yang jelas bagi kita semua sangat diharapkan tetap menuju protokol kesehatan yang ada, tetap mencuci tangan, tetap jaga jarak, dan juga tetap memelihara kesehatan kita semua, berbanyak minum vitamin, dan juga jangan lupa terus berdoa. Ya, kemudian pada kita cuma satu minggu satu kali dalam gereja, mari kita fokus dengan Tuhan, kita nikmati puasa ibadah, nikmati puasa kebenaran firman Allah, supaya kita semua semakin dikuatkan dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Saudara sekalian, kita terus menghimbau untuk kita semua, terus kalau mesbah keluarga di rumah kita masing-masing, ya, jangan pikir tidak ada ibadah di rumah, tapi setiap kita, keluarga kita semua, terus bangun mesbah keluarga supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Demikian informasi untuk kegiatan ibadah kita dalam sepekan, dan kami juga menghimbau untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan di rumah. Kami juga tetap mengharapkan pertolongan dari Bapak Ibu Saudara untuk kami, para hamba-hamba Tuhan yang ada, maupun juga kepada rekan, supaya kami bisa mengunjungi kepada Bapak Ibu Saudara dan ini secara maksimal. Demikian informasi untuk kegiatan ibadah kita dalam sepekan, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bagi bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Kita memuji
selalu pujimu, memegang ku selalu selalu kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan terpuji padamu, Tuhan dan Raja-Ku, setengah jiwa dan abadi menyembah dunia itu. Bangun puji, ku selalu pujimu, dan menyembah ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya mau memujimu Tuhan, mau memujimu. Ku selalu pujimu, Tuhan menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk menyembah Engkau, bahkan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Ini satu kesempatan yang sangat berbahagia dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini juga kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Pulihkan Indonesia, selamatkan Indonesia dalam nama Yesus. Di tengah-tengah wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, termasuk bangsa kami, kami hanya berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan turun bagi kami semua umat-Mu. Pertolongan yang daripada Tuhan nyata bagi semua kami, bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terus memperkatakan biar wabah virus corona ini berhenti. Bahkan jika Tuhan mengizinkan hal ini membuat orang-orang mau mencari Tuhan dan berbalik kepada kebenaran ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas. Tolong setiap mereka dalam setiap pengambilan keputusan, biar mereka mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berdoa juga untuk Bupati Halmahera Utara, Bapak Frans Peneri, wakil beserta semua anggota-anggota dewan, baik di pusat, provinsi, sampai kepada daerah-daerah yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat buat pemerintah kami. Keadaan yang sepertinya sudah habis akal, tapi biarlah Tuhan Engkau tetap memberi mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka tetap berlangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin saat ini sudah terkena virus corona. Belas kasihan-Mu nyata dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka boleh sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tim medis yang bekerja,
Tuhan tolong mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang secara manusia mungkin sangat berat. Ada yang mungkin meninggalkan istri, anak-anak, suami, keluarga mereka. Perlindungan yang dari Tuhan nyata buat teman-teman kami, para tim medis dalam melaksanakan tugas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat itu Belo yang ada di tempat ini, bahkan sampai ke cabang-cabang. Perlindungan kuasa darah anak domba Allah nyata bagi kami semua. Biarlah Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melembutkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Biar itu terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan, tapi itu tidak menimpa umatmu, karena hati kami tetap berpaut pada Tuhan. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua, baik jemaatmu yang saat ini beribadah, atau mungkin yang tidak bersama-sama mereka yang ada di luar kota, urusan-urusan yang lain karena urusan pekerjaan, bisnis ada yang berobat Tuhan. Pertolongan dan perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan umatmu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang berhari ulang tahun di hari ini dan di sepanjang minggu berjalan. Ulurkanlah kedua tanganmu dan berkati umat-umat pilihanmu, sehingga dalam setiap hari hidup mereka tetap belajar mengucap syukur, meninggikan Engkau dan memuliakan Tuhan selama hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Apa yang dikerjakan tangan kami Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Setiap apa yang kami lakukan kami percaya dibuat Tuhan berhasil. Kami halau belalang pengerik, belalang pelompat, belalang pindahan dalam nama Tuhan Yesus. Kami izinkan berkat yang dari Tuhan mengalir dalam hidup kami semua. Mari kekasih-kekasih Tuhan, tadakan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terima berkat yang daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat yang dari Tuhan. Mari yang diberkati kita sama-sama. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, hanya Yesus anugerah dosa, ku naikkan syukur, kemuliaan-Mu, hanya Yesus anugerah dosa. Selamat pagi untuk kita semua, Tuhan.
Jadi kasih bintang. Oh, Barang ini dia mesti 10 meter ke jarak. Jauh. Kita bisa. dekat, jauh, dekat bisa. Jadi tinggal ke kau bisa deh. Iya, tinggal anak itu sih. Tidak bisa Bukan, live. tidak bisa live, kan? Tidak bisa live. Tidak bisa. Iya, Kalau pakai data ini dia gimana? tidak bisa. Tidak bisa, ya, dia mesti hubungi FB Iya. itu. Langsung FB itu. Dia mesti FB. Nah, ini boleh kok. Bisa mati sudah. Iya. Iya. Siap.